Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Inter Milan saat ini terbukti menjadi tim yang mampu menang dalam kondisi apapun di ajang Serie A. Meski tidak menampilkan permainan terbaik, Inter tetap mampu mengalahkan tim yang sedang kuat-kuatnya, Bologna. Hal ini disoroti oleh surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport via FC Internews. Laga pekan ke-28 Serie A kemarin awalnya diprediksi bakal menjadi ujian menarik bagi kedua tim. Laju Inter awalnya diprediksi bakal tertahan oleh Bologna, yang dianggap sebagai salah satu ujian terberat bagi Inter yang telah mencatatkan rangkaian kemenangan beruntun di sepanjang tahun 2024. Usai mengalahkan Atalanta di pekan ke-27, Bologna semakin mantap di posisi 4 besar klasemen. Tim asuhan Thiago Motta itu memainkan gaya sepak bola yang menarik dan efektif hingga bisa menimbulkan masalah bagi Inter. Di sisi lain, Inter tidak tampil seperti biasanya. Hal ini tentu saja sebagian disebabkan oleh rotasi pemain yang dilakukan pelatih. Sejumlah pemain kunci seperti Lautaro Martinez, Federico Di Marco, dan Benjamin Pavard disimpan di bangku cadangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka dalam kondisi bugar saat tampil melawan Atletico Madrid dalam pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions pada tengah pekan ini. Jadi di atas kertas, mungkin rentetan kemenangan Inter berakhir kemarin di Stadio Renato Dall'Ara, terlebih lagi Bologna hanya sekali menelan kekalahan di kandang sejauh musim ini. Namun, Nerazzurri terbukti menjadi tim yang terlalu tangguh untuk ditaklukkan meski tidak dalam kondisi terbaik. Mereka mampu meraih kemenangan, dan bahkan Bologna yang sedang terbang tinggi ini gagal menemukan cara untuk menghentikan pasukan Simone Inzaghi. Kemenangan Inter tercipta berkat pertahanan yang kokoh, yang membuat mereka menambah torehan clean sheet lagi di Serie A. Inter Milan sudah membidik sejumlah pemain yang bakal menjadi calon pengganti Denzel Dumfries di pos bek sayap kanan. Bek sayap Azal Kemar asal Jepang, Yukinari Sugawara menjadi salah satu nama yang dibidik Inter untuk musim panas 2024. Seperti yang diungkapkan FC Inter 1908, performa pemain berusia 23 tahun itu telah membuat Inter terkesan. Dia telah mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di tim Azal Kemar, dan sebenarnya telah lama diikuti scout Inter sebelum merekrut Tajon Buchanan. Kemudian Nerazzurri pada akhirnya lebih memilih untuk mengontrak Buchanan, yang kini malah dimainkan di bek sayap kiri, bukan di sisi kanan, yang merupakan posisi alaminya saat memperkuat klub lamanya, Klub Brugge. Buchanan musim ini telah tampil 2 kali dari bangku cadangan. Dia saat ini diplot sebagai deputi bagi Di Marco di sisi kiri. Oleh karena itu, Inter pun berencana untuk mendatangkan bek sayap kanan lagi, terutama jika Dumfries hengkang, dan saat ini Nerazzurri telah menyalakan kembali minat mereka pada Sugawara. Masa depan Dumfries di Inter akan diputuskan sebelum berakhirnya musim 2023-2024 ini. Jika gagal menemukan kesepakatan terkait perpanjangan kontrak, maka Inter bakal melego pemain Belanda itu pada musim panas tahun ini demi menghindari kepergiannya secara gratis pada tahun depan. Sejauh musim ini, Sugawara telah tampil sebanyak 33 pertandingan di semua ajang, dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 7 assist untuk Azal Kemar. Adapun kontrak pemain asal Jepang itu saat ini di klub Belanda tersebut akan berakhir pada 2025, dan memiliki nilai jual antara 10 hingga 15 juta euro.
Alexis Sanchez dikabarkan ingin bertahan di Inter Milan, dan siap menggelar pertemuan pada bulan April 2024 untuk memperpanjang kontraknya. Hal ini menurut FC Internews, bahwa penyerang asal Chili itu akan melakukan pembicaraan dengan Inter pada bulan April di markas klub terkait kemungkinan perpanjangan kontraknya. Kontrak Sanchez saat ini di Inter hanya tersisa kurang dari 4 bulan lagi, hingga akhir Juni tahun 2024. Oleh karena itu, jika Nerazzurri tidak menawarkan kontrak baru kepada pemain berusia 35 tahun itu, maka ia akan pergi pada akhir musim ini dengan status bebas transfer. Namun menurut FCIN, Sanchez tidak mau terburu-buru meninggalkan Inter. Sejumlah klub lain telah memantau situasi Sanchez, dan tertarik untuk merekrutnya. Klub Brasil, Grêmio telah mendaftarkan minat mereka untuk mengontrak Sanchez. Lalu ada juga klub-klub dari Liga Turki dan Arab Saudi yang menganggap penyerang Inter itu sebagai target serius. Namun bagi sang pemain, prioritasnya adalah bertahan di Stadio Meazza. Inter belum mengambil keputusan terkait apakah Sanchez akan tetap masuk rencana mereka untuk musim depan atau tidak. Dengan kedatangan Mehdi Taremi dari Porto pada musim panas mendatang membuat lini serang Inter menjadi surplus. Namun di saat yang sama, Inter akan melihat manfaatnya jika memiliki penyerang kelima. Khususnya dengan format baru Liga Champions yang diperluas dan bergulirnya Piala Dunia antar klub, yang tentunya membutuhkan skuad yang lebih dalam. Oleh karena itu, kehadiran Sanchez di tim tentu akan sangat membantu. Inter mungkin tertarik mempertahankan Sanchez jika ia menyetujui penurunan gaji. Dan FCIN juga mencatat bahwa Sanchez memiliki hubungan yang baik dengan rekan satu timnya di ruang ganti. Namun Inter belum mengambil keputusan apakah akan mempertahankan Sanchez melewati akhir musim ini atau tidak. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini dan nantikan kembali video-video berikutnya.